Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita pada mata kuliah Pancasila ya. Di pertemuan ini kita akan membahas kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kenapa? Karena tidak lepas ya Pancasila itu dari wawasan kebangsaan ya. Nah, wawasan kebangsaan juga berkaitan dengan nilai-nilai bela negara itu sendiri. Kita coba masuk ke apa itu wawasan kebangsaan. Mungkin pertemuan kemarin kita sudah bahas sedikit ya, kurang lebih apa sih wawasan kebangsaan ya. Maka kalau kita melihat di sini dapat diartikan sebagai konsepsi secara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan warga negara ya dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menurut Prof Mulyadi ini menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, jadi sejarah pergerakan bangsa Indonesia ini membuktikan nih bahwa para pendiri bangsa itu atau founding father ya itu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional itu ada kesepakatan tentang kebangsaan yang terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus ya. Di sini jadi dalam beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia itu yang dimulai dari 20 Mei ya adanya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 titik penting dalam sejarah Indonesia ya. Dan beberapa titik penting itu yaitu tadi tak terekam. 20 menit ini. Jadi tanggal 1 Mei ini dimulai dengan 1 Mei nomor 1 titik pentingnya yaitu tahun 1908 di tanggal 20 Mei itu ya adanya perkumpulan di Aula Stovia ya. Dalam pertemuan itu mereka sempat mendirikan organisasi Budi Utomo ya, organisasi pertama yang disebut dengan Perhimpunan Indonesia atau Kata Indonesia ya, yang merupakan organisasi nasional pertama ya yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Ini ditunjukkan dengan Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai ya oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto ya, tanggalnya 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Satu titik penting pertama. Titik penting kedua itu beberapa peninggalan ini yaitu pada tanggal 30 April 1926 itu di Jakarta itu diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Nah, Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh organisasi atau wakil organisasi pemuda yang diantaranya Jong Java, Jong Sumatera, Bonjong Ambon, ada Sekaruku, Jong Island Bon ya, ada apa lagi nih Studerenden ya, dan kemudian beberapa kelompok pemuda juga yang ikut dalam kerapatan besar itu. Dan rapat keduanya dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1978 dengan istilah Kongres Pemuda Kedua ya, Kongres Pemuda Kedua ya. Terus itu poin ketiga ya. Keempat dan kelimanya itu pada tanggal 1 Maret 1945 dalam satu situasi yang kritis, Letnan Jenderal Kumaci Harada itu pemimpin pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa itu mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ya, belum Republik. Dan dari situ muncullah PPKI yang terbentuk pada 7 Agustus 1945 ya. Nah,
dari berbagai rangkaian tersebut ya, dari hal-hal tersebut, jadi dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu yang dimulai tanggal 20 Mei tadi itu ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional ya, berdasarkan keputusan presiden ya di nomor 316 1959 kalau tidak salah ya, itu tentang hari-hari besar dan yang bukan hari libur. Kemarin rasanya ada di materi sebelumnya ya. Jadi beberapa hari dari beberapa titik tolak yang tadi di atas tadi ya, ada hari-hari besar yang muncul ya dari tiap poin-poin itu, dari tanggal 20 Mei ya. Tanggal 20 Mei itu sebagai hari kebangkitan nasional. Terus pada tanggal ini 25 ya, tidak ada 25, itu tanggal ya di dalam Kongres Pemuda itu ada nanti, ada tanggal 5 Oktober ya, muncullah Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda dari Kongres Pemuda itu muncullah Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober ya. Nah, maka menjadi Hari Sumpah Pemuda ya. Terus tanggal berapa nih? Ya kalau yang masuk dari tanggal nasional itu ya tanggal 10 November ya, Hari Pahlawan ya. Nah, tapi di sini tidak dimunculkan di dalam materi ini ya tentang hal tersebut. Dan juga pada tanggal kemarin rasanya ada tentang Hari Ibu ya. Nah, tanggal 22 November kalau tidak salah ya, yang sebentar lagi besok ya, hari besok. Nah, besok Hari Ibu. Hari Bapak belum ada. Oke, dari rangkaian hal tersebut masuk ke dalam 4 konsensus dasar yang dalam ininya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara ini tidak terlepas dari NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini sudah terlihat di dalam gambaran ini ya. Nah, Pancasila ini lahir, sebelum lahirnya Indonesia itu masyarakat itu kenapa ada Pancasila sih? Salah satu beberapa sila yang pertama ya ketuhanan yang Maha Esa. Ini kita lihat kenapa lahirnya Pancasila. Ya mungkin awal-awal dulu Pancasila sila pertamanya yang pada pertemuan tatap muka kemarin kita sudah membahas sedikit bahwa waktu awal Pancasila itu sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam kalau nggak salah ya. Terus datanglah salah satu dari nasihat ya dalam kelompok bangsa perkumpulan tersebut menyatakan bahwa jangan sampai menyinggung minoritas ya, sehinggalah ada kepentingan bersama ya untuk mengganti bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita lihat kembali ini apa sih maksudnya ketuhanan Maha Esa di sini? Kenapa muncul sebagai sila pertama? Karena Indonesia ini menempati kepulauan yang sekarang ini menjadi wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI ya, yang dikenal sebagai masyarakat religius dengan pengertian bahwa mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Apa buktinya? Ya, suatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa ini mengatakan kekuatan alam dan manusia ya. Jadi terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kita lihat dari tahun sebelum tahun 2000 sebelum Masehi ya, zaman Neolitikum dan Megalitikum itu sudah ada antara lain berupa menhir ya, yang itu sejenis seperti tiang ya, tiang atau tugu dari batu ya, atau kuburan batu ya, atau punden berundak-undak lah istilahnya, yang ditemukan di pasemah pegunungan antara wilayah-wilayah ya di daerah Palembang, Jambi ya, ada yang seperti itu ya. Terus di daerah
Jawa Timur ya, Besuki Jawa Timur, terus di Cepu, Cirebon, Bali dan Sulawesi itu ada menhir yang istilahnya tiang batu yang didirikan sebagai ungkapan manusia atas zat yang tertinggi. Nah, yang tunggal atau suatu yang maha esa yaitu Tuhan. Nah, maka dari itu sila pertama menjadi Tuhan yang Maha Esa. Nah, rasa kesatuan sebagai sebuah komunitas juga tercermin pada berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah ya di seluruh Nusantara yang mengandung pengertian tanah air sebagai ekspresi pengertian persatuan jadi air itu kepulauan-kepulauan itu dipisahkan dengan lautan-lautan ya. Jadi wilayah Indonesia ini terdiri dari atas pulau, laut dan juga pulau-pulau ya, pulau-pulau jangan pulau saja karena pulaunya banyak, pulau-pulau, lautan dan udara. Jadi tanah tumpah darah. Nah, maka bisa diungkapkan bahwa persatuan antar manusia dan alam sekitarnya itu diungkapkan dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung cita-cita kemanusiaan dan persatuan yang ada juga ya. Nah, bersumber dari sejarah bangsa Indonesia ini dengan adanya kerajaan, contohnya ya bahwa kita negara kepulauan ini yang dipisahkan dengan air itu tidak menjadikan berpisah ya, malah lautan itu menjadi pemersatu antar pulau-pulau itu sendiri ya. Bersumber dari ya, bisa kita lihat pada zaman dulu itu sudah ada kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit yang skalanya sudah hampir luasnya sama seperti negara Republik Indonesia pada saat ini ya. Nah, berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian Islam, bangsa Indonesia ini itu dihadirkan oleh ide-ide besar dunia ya. Maka pendiri negara kita juga terhimpun dalam sebelumnya tadi ada BPUPKI ya. Di sini ada organisasi persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang mana itu menyiapkan penyelidikan kemerdekaan yang akhirnya muncul tanggal 7 Agustus tadi, hal penting tadi ya. Nah, 7 Agustus muncullah PPKI ya. Nah, Pancasila itu secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno ya di depan sidang BPUPKI ya. Jadi terkait BPUPKI ini maka ada sidang yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Kok ada tentang BPUPKI? Itu kaitannya dengan penyampaian pertama kalinya tentang Pancasila itu di tanggal 1 Juni 1945. Nah, itu dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofi groundslag ya, apa bahasa istilahnya itu ya, atau suatu fundamental filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya yang merupakan landasan atau dasar bagi negara yang merdeka yang akan didirikan. Nah, jadi takdir untuk kemajemukan bangsa Indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang mana itu Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi pondasi dan cita-cita. Jadi menjadi berdirinya negara Indonesia merdeka. Nah, kemudian kemajemukan dalam kesamaan rasa itu sebagai anak jajahan ya istilahnya ya, menemukan titik temunya dalam Pancasila, menggantikan beragam keinginan subjektif beberapa kelompok bangsa Indonesia yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama ya, kadang-kadang ya berbeda-beda atau maupun ideologi dan semangat kedaerahan ya. Nah, tentu ini keinginan kelompok tersebut mendapatkan titik temu ya pada Pancasila yang kemudian disepakati sebagai kesepakatan bersama sebagai titik pertemuan beragam komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia. Itulah kenapa kita membahas tentang BPUPKI. Nah, selain berfungsi sebagai landasan kokoh ya tegaknya negara bangsa Indonesia, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau light star ya, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, perekat ya,
atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila juga merupakan wadah yang cukup fleksibel ya, yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan paham-paham yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri ya, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif ya, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai-nilai norma yang bertentangan dengan bukan bertentangan ya, pasti akan ditolak ya kalau misalnya bertentangan ya dengan nilai Pancasila. Misalnya ateisme ya, atau bentuk kekafiran dari beragama yang ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama. Nah, pentingnya kedudukan Pancasila sebagai bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu sebagai gagasan dasar yang bersifat konsep ya, prinsip dan nilai. Jadi ini terkandung dalam Pancasila itu harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing ya buat masyarakat Indonesia. Jadi menerima, meyakini, menerapkan dalam kehidupan nyata sila-sila yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya itu dijaga dengan kokoh kuat itu agar mampu mengatasi perkembangan zaman, juga untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasi Pancasila itu sendiri bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia itu sendiri ya, sehingga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat negara itu bisa berjalan ya. Nah, ini tadi ada 4 konsensus ya Pancasila. Yang di dalam konsensus itu ada tentang Undang-Undang 1945 ya. Nah, naskah Undang-Undang 1945 ini yang ini ya, ada di Undang-Undang 1945 itu dirancang sejak kapan sih? Sejak 29 Mei ya, dalam sejarahnya itu sampai dengan 16 Juli 1945 oleh, kembali lagi ke BPUPKI ya. Mungkin kita sudah pernah belajar tentang itu dalam pelajaran sekolah formal ya. Nah, pada masa itu Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Kembali lagi kata Pancasila ya. Jadi kaitan-kaitan ini memang benar-benar berkaitan dengan Pancasila itu sendiri. Jadi gagasan itu disampaikan dalam sidang BPUPKI tadi ya, yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, setelah dihasilkan sebuah rancangan undang-undang, baru berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke panitia persiapan atau PPKI tadi ya. Dan akhirnya setelah melalui perdebatan dan lain segala halnya itu diadakan perubahan-perubahan atas rancangan undang-undang yang diajukan ke BPUPKI kembali ya. Dan dalam mukadimahnya rumusan kalimat itu diambil dari Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan ya. Di dalam sejarahnya memang waktu disusun Pancasila itu awalnya sila pertama itu menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena hal itu menjadi kontroversi. Kenapa? Karena menjadikan kepentingan umum ya, bukan hanya kepentingan kelompok yang paling mayoritas untuk kebangsaan itu sendiri, maka diambillah kata ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini gagasan salah satu Pancasila itu sendirinya. Kadang kita sering kali menemukan soal yang paling sering muncul nih kaitan dengan sila pertama ya dalam Pancasila, kaitannya dengan kenapa? Karena pernah sempat dirubahnya yang waktu awal rancangan awal sebelum disahkannya sebagai Pancasila itu sendiri. Nah, dalam dibentuknya panitia, ada panitia 9 ya, kalau misalnya diingat waktu sekolah dulu itu ada bukan 9 orang ya, panitia 9 itu ada 39 anggota ya, jangan panitia 9 dianggap 9 anggota ya.
Terus dibentuk pada tanggal pada bulan Juni ya 1945. Itu panitia 9 yang mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkanlah Piagam Jakarta, disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Piagam Jakarta itu menjadi Undang-Undang 1945 oleh PPKI, dan kalimat mukadimahnya adalah rumusan kalimat yang diambil dari itu ya, kewajiban menjalankan jadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam pembukaan undang-undang itu ya, proklamasi. Nah, dari poin ke berikutnya masih di sini ya, masih di sini. Ini poin yang kemarin juga. Saya tidak membuat slide-nya ya. Jadi ada tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri kalau kita ingat-ingat itu dilontarkan ya sebagai atau dimulainya itu di masa Majapahit ya. Jadi pemerintahan Majapahit itu ada Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa ya. Nah, itu yang pernah dilontarkannya sejak masa Wisnuwardana ya, ketika aliran perkembangannya ya, sejarahnya. Nah, jadi perumusan Bhinneka Tunggal Ika itu oleh Empu Tantular ya, pada dasarnya itu sebuah pernyataan tentang dan yang kreatif ya dalam mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan ya, sehubungan dengan bagaimana pemerintahan itu mempersatukan berbagai yang berbeda tersebut, terus memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, dan bahkan itu berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika itu diangkat menjadi semboyan yang diabadikan dalam lambang NKRI atau Garuda Pancasila. Jadi di lambang Garuda Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan lupa kok ada materi Bhinneka Tunggal Ika ya di dalam Pancasila, karena memang di dalam Garuda Pancasila ada Bhinneka Tunggal Ika dipasangkan di Garuda Pancasilanya. Nah, mengutip dari pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu, ini ditekankan pada pada awalnya itu perbedaan bidang kepercayaan dan keanekaragaman agama ya. Jadi kepercayaan di kalangan masyarakat waktu zaman kerajaan Majapahit itu bukan negara Majapahit ya, kerajaan Majapahit itu Garuda itu pengertian Garuda Pancasila itu diperluas menjadi titik tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan ya. Jadi ketika Bhinneka Tunggal Ika itu masuk ke dalam bagian Garuda Pancasila, itu tidak hanya keagamaan saja yang menjadi dibinekakan ya, tetapi melainkan juga perbedaan suku, bangsa, adat istiadat ya, budaya dan kepulauan ya dalam kesatuan Nusantara. Nah, jadi sesuai dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri sebenarnya diuraikan itu bahwa Bhinneka Tunggal itu berarti berbeda-beda tetapi hakikatnya satu ya. Sebab meskipun secara keseluruhan itu memiliki perbedaan, tetapi pada akhirnya atas satu bangsa, satu negara ya, satu kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ditetapkan pemerintah ya dalam peraturan pemerintah itu sendiri tahun 1951 ya. Diundang-undangkan ya pada tahun itu tentang lambang negara, bahwa negara baiknya itu pemerintahan melandaskan pada hal yang sama rasa, sama semangat yang sama ya, sebagai
modal dasar untuk menegakkan negara. Nah, terus di dalam pilar 4 konsensus dasar ini ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita balik tarik lagi, apa sih kaitannya dengan Pancasila itu sendiri nih? Kalau di sini kita lihat kaitannya, kalau tadi sudah jelas kaitannya yang Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar ya. Sudah dijelaskan. Terus ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya tidak lepas memang tidak dapat dipisahkan ya dari peristiwa proklamasi itu sendiri ya, tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia ini berhasil mendirikan negara, sekaligus juga menyatakan bahwa dunia luar, bangsa lain sejak itu telah ada negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negaranya, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 dan belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagai memiliki unsur konstitutif ya, berdirinya negara. Nah, untuk itu PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus telah melengkapi persyaratan berdirinya Negara Republik Indonesia yang berdaulat itu dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI sebagai pembentuk negara di samping PPKI juga telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara dan tujuannya. Tujuan negara Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode PPKI itu sendiri. Mungkin ada tanggal-tanggalnya ya, nanti mungkin kita lihat secara detail ya. Disahkan oleh PPKI ya, dan NKRI sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat itu meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi itu jadi tujuan negara Republik Indonesia, sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia. Nah, masuk ke bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini diundang-undangkan ya, dalam di sini sudah dituliskan tahun 2009. Bangsa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa Indonesia dinyatakan bahasa resmi negara ya. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ini bersumber bahwa bahasa diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Nah, jadi ada bendera Kesatuan Republik Indonesia ini disebut sebagai bendera negara ya, yang sang merah putih. Nah, bendera kita udah tahu ya sebenarnya, nggak usah dijelasin sebenarnya, tapi mungkin diingatkan saja nih, bendera merah putih ini, sang merah putih ini berbentuk 4 persegi panjang. Nah, lupa pula bangun ruang ya, bangun bidang. Ukuran lebarnya 2/3 dari panjang, serta bagian atasnya berwarna merah dan bagian bawahnya ya, pasti berwarna putih. Jangan salah balik ketika pasang bendera ya. Nanti jadi bendera yang terbalik itu bendera apa ya? Lupa ya. Ada bendera yang terbalik. Nah, itu beda negara ya. Dan ini diproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu di daerah yang pasti di Jakarta ya, di daerah Pagangsaan kalau tidak salah ya, di Pagangsaan Timur. Nah, sekali disebutkan. Nah, ini bahasa. Nah, kalau bahasa Indonesia udah tahu ya. Saya rasa apa yang perlu dijelaskan di dalam bahasa, mungkin sebagai bahasa Indonesia itu apa sih, kalau ditanyakan berfungsi apa sebenarnya bahasa Indonesia ya, sebagai jati diri bangsa kalau ditanyakan seperti itu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu fungsinya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai apa? Sebagai jati diri bangsa atau kebanggaan nasional ya, menjadi satu pemersatu berbagai suku bangsa ya, bukan bahasa Inggris atau bahasa Arab ya.
atau bahasa Melayu. Kita sempat mau menjalankan bahwa bahasa Melayu sebagai bangsa persatuan ya, tetapi akhirnya ditetapkan dengan perkembangannya yaitu bahasa Indonesia ya. Nah, serta bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi juga berfungsi sebagai bahasa kenegaraan lah istilahnya ya, bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa pengantar pendidikan ya, makanya guru harus pakai bahasa Indonesia kadang-kadang ya. Walaupun sekarang sudah ada muatan lokal bahasa daerah yang masing-masing, bahasa Palembang ya seperti itu. Terus apalagi tujuannya yang pasti komunikasi, pengembangan kebudayaan nasional itu sendiri ya, dan juga sebagai dokumentasi niaga ya, atau sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di media massa kita dalam bahasa Indonesia. Ada lagi yang terakhir di poin ini yaitu lambang negara. Oke, sebelum ke poin terakhir yang masih di lambang negara. Lambang negara kita apa sih? Garuda Pancasila. Jangan lupa dengan semboyannya tentu saja Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Lambang negara ini ada yang toleh ya, toleh ke kanan ya. Garuda Pancasila itu menoleh lurus ke sebelah kanan ya. Terus perisainya berupa jantung yang digantung rantai pada layar Garuda, namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis dengan pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda ini sebagai perisai itu ya pasti ya seperti burung yang punya paruh, punya sayap, punya ekor ya, cakar ya, yang dianggap sebagai lambang ya, lambang tenaga pembangunan ya. Nah, tiap bagian tersebut ya tadi ya sayap ya, yang masing-masing ada disebut 17 ya. 17 itu mempunyai makna ya. Ekornya bulunya 8 ya. Terus ada lehernya ada, dan bulu lehernya 45 ya disebutkan ya. Artinya kita udah tahu bahwa tanggal 17 bulan Agustus ya, tanggal 8-nya. Terus ekornya itu berbulu 19 ya, dan lehernya 45 ya. Jadi semuanya mempunyai pemaknaan di dalam struktur lambang negara tersebut. Yang poin di sini juga ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia itu selanjutnya disebut dengan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman ya. Wage Rudolf Supratman ya. Kalau kita sering singkat-singkat W.R. Supratman. Nah, ya, ini ada tentang manajemen pemerintahan negara. Kenapa sih ini ditampilkan di sini mungkin sedikit ya. Kita mengambil satu hal di sana, ada tujuan nasional. Kalau ditanyakan tujuan nasional apa sih, tujuan cita-cita nasional negara Indonesia ini? Ya, tujuan atau cita-citanya yaitu pasti merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Terus ketika sudah tercapainya tujuan, maka ada tugas nasional yaitu sebagai bangsa negara Indonesia ini itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tugasnya. Dan siapa pelaksana fungsi negara? Ya, kita sebagai masyarakat tentu saja bisa menjadi bagian dari MPR. Ya, kalau mau jadi presiden harus nyalon istilahnya ya. Dan harus punya pendidikan ya. Saya tidak mau menyebutkan hal yang lain yang nanti takut sensitif ya, apalagi ini. Terus seperti MPR itu lembaga apa sih? Dia sebagai konstitutif atau presiden sebagai eksekutif dan legislatif. Kenapa dia eksekutif? Ya dia merancang dan juga legislatif dia punya ketetapan perundang-undangan presiden juga ya peraturannya, dan juga legislatifnya DPR yang melegalitas kartu peraturan, DPD juga melegalitas undang-undang di daerah ya, BPK sebagai audit, yudikatifnya MK ya, dan MA ya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusinya.
Maka fungsinya masyarakat apa, kita sebagai negara ini mengayomi fungsi dari itu ya, kita harus mengayomi masyarakat, melayani masyarakat ya di bidang kita masing-masing ya. Oke. Oke, ada kata bela negara di sini adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah. Terus bela negara juga menjadikan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada bangsa dan negara ya, Republik Indonesia itu sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada kata ancaman ya, berbagai ancaman. Ancaman apa sih yang dimaksud ancaman di sini? Nah, yang dimaksud dengan ancaman ini pada era reformasi mungkin diartikan sebagai sebuah kondisi atau tindakan potensi baik alamiah atau hasil suatu rekayasa ya, berbentuk fisik atau non fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, atau secara langsung atau tidak langsung itu diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata ya, dan dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu dalam rangka pencapaian tujuan nasional kembali ya, kembali ke atas tadi. Nah, jadi ancaman juga ini apa sih? Adalah setiap bisa diartikan ada setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya, yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, jadi kaitan dengan Pancasila kembali dan mengancam akan membahayakan kedaulatan negara. Ketika bertentangan dengan Pancasila, maka akan dianggap mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. Nah, itu maka perlu usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat itu apa istilahnya tuh, yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara itu bisa misalnya dari segi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Itu jadi perlu pertahanan dan keamanan. Nah, Hari Bela Negara ini ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 28 nomor 28 ya tahun 2006 tentang Hari Bela Negara, yaitu tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember itu merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Apa di situ terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia ya, dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam negara dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan negara. Nah, dalam Undang-Undang 19 di sini ada disebutkan tentang pengelolaan sumber daya nasional ya, pertahanan negara, pasal 7 bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara ini perlu dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan ya, dan pembinaan kesadaran bela negara dan menanamkan nilai dan bela negara yang meliputi ya. Jadi mungkin Pancasila sekarang sering dikait-kaitkan dengan kewarganegaraan itu sendiri ya. Apa sih yang jadi meliputinya? Bela negara ya, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara ya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, ini ada indikator-indikator cinta tanah air ya, sadar berbangsa dan negara, setia pada Pancasila ideologi negara, dan juga rela korban untuk bangsa dan negara. Juga ada indikator yang berikutnya. Oke ibu-ibu, mungkin ini saja, nanti saya jelaskan kembali karena tadi sebenarnya sudah saya buat rekaman yang pertama untuk materi ini, tapi saya lupa menghidupkan mikrofon sehingga si rekam yang pertama tadi hilang Bu ya, padahal sampai akhir materi. Jadi mungkin untuk pertemuan ini saya cukupkan batas ini, nanti saya jelaskan tentang
indikator-indikator ini di pertemuan YouTube berikutnya ya, atau pertemuan kuliah daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.